Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri NPM 2075408, Program Studi D4 Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang karakteristik tata niaga usaha tani jagung di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Latar belakang: jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, khususnya di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Kebutuhan jagung di Indonesia saat ini cukup besar, yaitu lebih dari 10 juta ton pipilan kering per tahun. Konsumsi jagung terbesar adalah untuk pangan dan industri pakan ternak, karena sebanyak 51% bahan baku pakan ternak adalah jagung. Dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya industri peternakan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan jagung sebagai bahan pakan ternak. Berkembang pula produk pangan dari jagung dalam bentuk tepung jagung di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik hasil usaha tani jagung di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui saluran pemasaran hasil usaha tani jagung yang terjadi di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah petani jagung di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas mengikuti lembaga-lembaga tata niaga. Pada penelitian kali ini, saya melakukan survei lapang dengan salah satu warga petani jagung di Desa Bumidaya atas nama Bapak Ahmadi dengan usia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pekerjaan usaha tani jagung, pendidikan terakhir yaitu SMP sederajat dengan alamat Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang karakteristik hasil usaha tani, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian yang saya teliti, yaitu Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Desa Bumidaya merupakan desa yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Bumidaya memiliki luas 1.236,16 hektar dengan jumlah penduduk 4.321 jiwa yang terdiri dari 1.216 kepala keluarga. Secara administratif, letak Desa Bumidaya sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Asih, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Marga Catur, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidoharjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bali Agung dan Desa Kalirejo. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan di Desa Bumidaya tahun 2013 sampai sekarang. Yang pertama yaitu pemukiman penduduk seluas 142 hektar dengan persentase 11,49%. Yang kedua yaitu persawahan dengan luas 650 hektar dengan persentase 52,58%. Yang ketiga yaitu perkebunan dengan luas 252 hektar dengan persentase 20,39%. Yang keempat yaitu kuburan atau pemakaman seluas 2,06 hektar dengan persentase 0,17%. Yang kelima yaitu perkarangan dengan luas 180 hektar dengan persentase 14,56%. Yang keenam yaitu perkantoran dengan luas 0,1 hektar dengan persentase 0,01%. Yang ketujuh yaitu prasarana umum dengan luas 10 hektar dengan persentase 0,08%. Selanjutnya yaitu pembahasan karakteristik hasil usaha tani jagung. Petani responden memiliki lahan seluas 0,5 hektar dengan status kepemilikan lahan milik pribadi. Dalam setahun, beliau menanam jagung 2 kali dengan hasil sekali panen mencapai 5 ton. Jadi, setahun mendapatkan hasil panen jagung sebanyak 10 ton.
Untuk melakukan usaha tani jagung memerlukan biaya produksi. Berikut adalah daftar biaya produksi dalam sekali tanam menurut responden yang saya wawancarai. Yang pertama yaitu pengolahan lahan menghabiskan dana sebesar 600.000. Yang kedua yaitu biaya pupuk dan benih dengan jumlah 725.000. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja sebesar 500.000. Yang keempat yaitu biaya pengairan Rp0 karena dalam usaha tani di Desa Bumidaya mengandalkan curah hujan. Yang kelima yaitu biaya pemberantasan hama sebesar 300.000. Jadi jumlah biaya produksi dalam sekali tanam yaitu 2.125.000. Kendala dalam usaha tani jagung yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Selain itu, curah hujan yang tidak stabil sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan jagung tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan pasca panen yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan kualitas produk. Selanjutnya yaitu karakteristik struktur distribusi atau saluran tata niaga. Pada petani yang saya wawancarai, petani tersebut menggunakan saluran pemasaran satu, yaitu petani jagung langsung ke pengumpul, langsung ke konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada salah satu petani, hasil panen langsung didistribusikan kepada pedagang pengumpul yang datang langsung ke tempat petani, maupun petani yang mengantar langsung hasil panen jagung ke pedagang pengumpul yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, pedagang pengumpul akan menjual jagung yang akan dikumpulkan dari petani kepada salah satu perusahaan yang ada di Bandar Lampung untuk diolah menjadi suatu produk. Selanjutnya yaitu karakteristik lembaga tata niaga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada salah satu petani responden dapat dilihat pada saluran pemasaran bahwa lembaga yang terkait yaitu pedagang pengumpul yang dianggap sebagai pedagang perantara yang akan mendistribusikan hasil pertanian kepada konsumen, salah satunya perusahaan yang ada di Bandar Lampung untuk diproduksi. Selain itu, salah satu petani di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas ini tidak mengikuti lembaga pertanian seperti kelompok tani, koperasi, dan sebagainya. Modal yang beliau gunakan merupakan modal pribadi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui karakteristik hasil usaha tani jagung serta saluran pemasarannya di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Selain itu, dapat mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dalam tata niaga pertanian. Dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi gambaran usaha tani jagung di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas agar lebih maju. Baiklah, itulah hasil penelitian saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian laporan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.